Hello guys, I'm Renobi and these are my members, Kelvin Yovanka, Jeffrey, Selina, and Riza. And we're from one VUMI. On today's podcast, we're going to talk about leadership and managing people with our source, C. Veronica. Hello, C. Veronica. Can you introduce yourself? Perkenalkan, saya Veronica dari Meta Property. Sekarang saya menjadi leader di Meta Property. Untuk dari saya ini sekarang kurang lebih sudah ada bergabung di Meta Property ini sendiri lebih kurang 5 tahun. Okay, may I know how's your day? Seperti biasanya, apakah ada kendala? Kalau misalnya kendala sih pastinya ada. Nggak mungkin nih dalam setiap hari kayak berjalan mulus aja sesuai dengan yang kita mau. Ya. Yeah. Okay, C. So how do you become a leader who can bring a team? Kalau misalnya dari saya sendiri, gimana sih menjadi seorang leader yang dapat membawa tim? Jadi biasanya gini sih, kayak pastinya kita harus cari orang yang tepat. Gimana sih kalau misalnya kita mau create tim, kalau misalnya orang itu sendiri nggak mau nih masuk ke timnya kita sendiri, dia nggak percaya nih sama visi dan misinya kita, gimana kita mau create tim itu sendiri, sama kira-kira saya pasti mempersamakan kayak visi dan misi kita tuh apakah sama dan sejalan. Kemudian saya perkenalkan dari cita-cita perusahaan kita sendiri. Kalau misalnya memang orang itu sendiri mau bergabung nih di perusahaan kita sendiri, ya pasti kita udah tahu nih apa sih mimpinya gitu. Okay. And when you're leading, do you think motivation is important? Kalau misalnya untuk dari motivasi itu sendiri, menurut saya sih itu penting. Kenapa? Kalau misalnya ada motivasi, itu berarti yang memberikan dorongan kepada orang itu tersebut. Kalau misalnya mereka nggak ada dorongan nih, jadi nggak ada yang guiding mereka sendiri gitu. Okay. How do you motivate your employees or subordinates to achieve your business goals? Kalau untuk dari saya memotivasi dari beberapa karyawan saya sendiri, itu biasa gini sih. Mungkin saya lebih pakai sistem. Saya biasanya ada sistem sendiri untuk motivasi mereka tuh gimana. Saya bakal tanya, kira-kira kamu tujuan bekerjanya apa? Apa sih yang mau kamu capai? Nggak mungkin kan kamu bekerja hanya jalan begitu-begitu aja. Nggak mungkin nih nggak ada sesuatu yang mau kamu capai dalam kamu kerjakan satu hal tersebut gitu. Kalau misalnya mereka oke nih, misalnya mereka mau beli kendaraan ataupun mereka mau beli kebutuhan mereka, mungkin HP ataupun yang lainnya, ataupun mungkin mau kasih ke orang tua. Nah itu biasa saya jadikan dorongan itu sebagai motivasi mereka gitu. Oke nih, kamu mau capai segini, gimana kamu cara capainya, kamu harus gimana. Okay, and may I know how do you manage your leadership? Gimana caranya? Kalau misalnya saya untuk dari manage leadership, biasa gini sih, saya bakal pelajari dulu nih dari karakternya orang ini sendiri gitu kan. Kira-kira orang ini dari saya hire dia, gimana sih wataknya, perilakunya gimana. Karena kalau misalnya masing-masing orang, kita pasti beda nih. Kalau misalnya kayak kita nanganin orang ini masing-masing, mungkin nih orangnya keras. Kalau misalnya dia keras, mungkin kita mau ngajarin dia seperti apa. Kalau misalnya dia lembut, kita harus gimana. Okay, and how do you rate your members' performance? Kalau untuk dari performance dari tim sendiri ya, kalau misalnya untuk dari performance yang selama ini saya jalankan sih, kalau menurut saya secara KPI udah oke. Tapi tetap saya nggak berpuas diri di sana gitu. Karena kalau misalnya saya berpuas diri, ya kembali lagi ya begitu aja tim saya. Karena kan gini, kalau misalnya tim saya bisa dikatakan baik, atau misalnya gini, saya menjabat sebagai leader dikatakan baik, gimana kalau misalnya tim saya juga sukses. How do you act as a leader, handle conflicts or gaps between your subordinates? Kalau misalnya untuk dari konflik itu sendiri, biasanya gini sih, saya bakal cari tahu dulu kira-kira apa permasalahannya. Biasalah kita pakai unsur 5W 1H ya. Kenapa, apa, siapa, kenapa, bagaimana. Tetap saya cari tahu itu kenapa bisa ada terjadi satu problem. Baru saya bisa masuk untuk solve-nya. What solutions can you provide to your employees who work selfishly or individually on projects that require collaboration? Biasa gini sih,
saya bakal jelaskan lagi, kan kita tim, kita bukan individu. Ada waktunya memang kita individu, ada kapan waktunya kita tim. Nah kalau misalnya contohnya dia mau bekerja individu, mungkin pada saat dia mau mencapai, ya mungkin dia mau jualan ini. Kita kan salah satunya kan background kita di Meta Property ini kan bagian penjualan properti. Kalau misalnya dia mau individu, ya pasti memang ada partnya sendiri gitu. Kapan dia harus individu, ya salah satunya jualan. Ya dia jualan sendiri, mungkin ada bahan-bahan apa yang dia jualin. Mungkin pada saat dia menawarkan suatu produk ke konsumen, ya nggak mungkin teman kamu, konsumen kamu, ya kan nggak mungkin nih dari si A yang bantu kamu gitu, kecuali nih kalau misalnya kamu masih newbie lah kita bilangnya gitu. Do you think you are successful as a leader, and why do you think that? Kalau menurut saya masih belum bisa dikatakan sebagai leader yang sukses. Kalau misalnya dari tim saya sendiri belum melampaui dari saya. If there's characters that must exist in the leader, can you tell us what kind of characters that we need? Yang harus ada dalam seorang pemimpin ya, pastinya sih bijaksana. Karena kan kita tim, bukan hanya satu orang nih yang kerja di sini. Kita kan harus tahu kira-kira nih, oke nih kamu sama-sama jelaskan ini, siapa yang salah, siapa yang benar pun kita nggak bisa bilang kamu benar, kamu salah gitu. Disitulah mungkin saya diminta untuk lebih bijaksana, mana sih saya berpihak di pihak yang netral, jadi saya nggak memihak salah satu, tapi saya tetap tekankan ini mungkin kamu nggak seharusnya kayak gini. Saya mungkin bisa jadi orang yang ngajak mereka untuk ikut nih pemahaman saya gitu. Jadi saya nggak ngajak dia untuk kamu merasa salah, kamu merasa benar, tapi ikut pendapat saya punya. Among all the leader characters, which character do you have? Kalau saya sih lebih ke di decision making sih. Kalau bagian saya lebih pengambilan keputusan lebih bisa. Karena kalau misalnya kadang bijaksana pun saya masih belum dikatakan sempurna dalam misalnya saya punya sifat bijaksana itu sendiri. Do you prefer to work alone or in charge of another work? Kalau saya sih lebih ke yang opsi kedua sih yang kamu bilang. Apalagi kan kita dibilang kayak tadi saya bilang sih dari awal kita tim, namanya tim nggak ada yang kerja sendiri. Gimana sih kalau misalnya kita mau jadi sukses ya harus bareng-bareng sih. Kalau misalnya cuma satu ya cuma satu aja yang sukses. Gitu. What kind of the challenge that you facing when you're leading the members? Kalau misalnya tantangan dari memimpin anggota itu sendiri sih lebih ke karakter masing-masing orang. Karena kan karakter dari masing-masing orang kan beda-beda, ya kan. Saya harus itu sih challenge saya setiap hari, kayak karakter ini gimana, masing-masing nih ada yang kerasnya gimana, pasti beda-beda. Okay. Do you find satisfaction in helping others? Kalau saya jujur sih, kalau misalnya kita di bagian properti ini kan kita lebih ke jasa, berarti kan kita memberikan pelayanan, servis. Nah kepuasan saya sendiri itu kalau misalnya saya bisa paling pertama egonya saya ya pasti gimana caranya tim saya mereka bisa terjual setiap produk yang mereka pasarkan. Kedua, apapun permintaan konsumen semua kita bisa jawab gitu. Kamu mau apa kita ada, kamu mau seperti apa kita ada. How can someone inspire you and why? Kalau misalnya menginspirasi saya sih, saya lihat dari beberapa tokoh yang mungkin udah pemain properti lama. Mungkin saya lebih terinspirasinya itu dari cara mereka menawarkan ke konsumen. Apalagi kan saya sekarang bidangnya di bidang properti. Saya pasti lebih ke bergaul sama orang yang di properti. Mungkin cara mereka ngomong sama konsumen, mungkin cara mereka gimana sih inspirasi orang, gimana kalau misalnya kamu jadi orang yang banyak jualan, gimana kamu orang yang misalnya paham tentang seluruh properti lah gitu. Saya pingin jadi orang yang kayak gitu. Jadi pada saat orang lihat kita, wah ini cewek ini hebat ya, dia udah kuasain properti sampai segitu banyaknya ini, sampai seluruh daerah pun dia kuasain gitu. Okay, Jefero, the next question is, how do you cope with different personal and work styles? Kalau misalnya ini mungkin udah terjawab di pertanyaan yang sebelumnya, tapi mungkin saya di sini saya mungkin tegaskan kembali gimana mengatasi pribadi sama gaya kerja yang berbeda ya. Kembali lagi sih, mungkin kalau misalnya mereka nyaman sama gaya kerja mereka seperti itu, selama nggak merugikan saya, selama hasilnya ada nampak, ya kan, ya kenapa enggak? Kamu boleh lakuin gitu, asal
hasilnya ada. Jangan kamu ngelakuin cara yang berbeda, mungkin kamu yang kayak gini hasilnya nggak ada, ya mungkin saya bakal tegur sih. Okay. Okay, the last question, how do you deal with pressure and disappointment? Kalau misalnya kembali lagi pressure ya, mungkin kalau pressure sama kecewa sih lebih banyak mungkin ke kecewanya kali ya. Saya jarang kena pressure sih. Saya lebih ke kecewa mungkin kalau misalnya contohnya ya tim kita salah satunya mereka ada bawa orang nih ke lokasi survei. Wajar lah kalau misalnya kita ada kena rejection ya, pasti kan ada setiap orang properti kan kayak gitu, nggak ada nih kalau misalnya kayak kita bawa orang langsung jadi, mungkin tuh hokinya atau mungkin berarti orang ini pas banget nih sama produknya yang mereka pilih. Kalau misalnya kecewanya seperti itu sih, saya lebih ke tim saya, oh kamu nggak jadi ya udah, mungkin ya kecewa saya sampai sana, tapi jangan sampai kecewanya mereka saya lebih kecewa lagi gitu, itu kan pasti bakal bikin mereka jadi down banget. Okay, that's all about our topic today. Thank you, Chef Veronica, for your time, and thank you everyone for watching our podcast. Hopefully you guys got something to learn about leadership and managing people. See you guys next time. Yeah.